Langit Jakarta sore itu seakan menjadi kanvas bagi senja yang memerah jingga, memancarkan kehangatan palsu yang tak mampu menjangkau dingin di hati Riana. Ia melangkahkan kaki dengan anggun di lobi ballroom Hotel Bintang 5. Gaun selutut berwarna navy blue membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Penampilannya profesional namun elegan, sebuah cerminan dari dirinya yang kini telah bangkit dari keterpurukan. Hari ini, ia menghadiri resepsi pernikahan sahabat karibnya, dia, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menikmati momen bahagia ini tanpa terbebani masa lalu. Namun, masa lalu memang memiliki cara licik untuk menyergap. Di tengah keramaian, saat ia hendak mengambil segelas champagne dari meja saji, matanya menangkap sosok yang familiar. Sosok itu berdiri di antara para tamu, mengenakan kebaya brokat mewah berwarna emas, dengan senyum lebar yang terlihat dibuat-buat. Itu adalah Bu Ratna, mantan ibu mertuanya. Jantung Riana berdegup lebih cepat. Sudah 2 tahun sejak perceraiannya dengan Budi, putra tunggal Bu Ratna, dan ini adalah kali pertama mereka bertemu. Riana berusaha menghindar, memutar badan seolah mencari dia di kerumunan, tetapi nasib berkata lain. "Riana?" Suara Bu Ratna memanggil dengan nada yang sama persis seperti yang Riana ingat. Nada yang menusuk, seolah setiap suku kata mengandung penilaian tersembunyi. Riana berbalik, memaksakan senyum di wajahnya. "Selamat sore, Bu Ratna." Sapanya sopan. Ia tahu, bersikap tidak acuh hanya akan memperkeruh suasana. Bu Ratna mendekat. Matanya menelisik Riana dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Oh, ternyata kamu, ya. Saya kira siapa. Penampilanmu lumayan juga. Tidak seperti dulu." Kalimat itu adalah pukulan telak. Riana menelan ludah. "Terima kasih, Bu." "Kamu sendirian?" tanya Bu Ratna, lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. "Budi tidak datang." "Kami sudah tidak berhubungan lagi, Bu," jawab Riana singkat. Ia tidak ingin mengungkit masa lalu yang penuh luka. Dulu, pernikahannya dengan Budi kandas karena Bu Ratna tidak pernah setuju dengan pilihan Budi. Sebagai pegawai swasta biasa, Riana dianggap tidak sepadan dengan status sosial keluarga mereka yang terpandang. Ujung-ujungnya, Riana lah yang selalu disalahkan atas setiap kekurangan dalam pernikahan mereka, hingga ia menyerah dan memilih berpisah. Tentu saja, Bu Ratna terkekeh sinis. "Anak saya sekarang sudah bahagia. Kamu tahu, dia itu pantas mendapatkan yang lebih baik." Riana merasa seolah ada belati tak kasat mata yang menusuk dadanya. Ia memalingkan wajah, mencoba menenangkan dirinya. Namun, Bu Ratna belum selesai. "Oh, ini dia," seru Bu Ratna tiba-tiba. Seorang pria muda, tampan dengan senyum ramah, berjalan mendekat. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang pas di badan, memancarkan aura kesuksesan yang effortless. "Riana, kenalkan. Ini Kevin, menantu baru saya, suami dari adik ipar Budi. Kevin, ini Riana." Kevin mengulurkan tangan. "Senang bertemu denganmu, Riana." Senyumnya tulus, tanpa ada sedikit pun kesan meremehkan. "Kevin ini pengusaha loh, Riana. Perusahaannya berkembang pesat sekali. Beda jauh dengan Budi yang masih harus kerja keras di perusahaan orang," kata Bu Ratna, sengaja menekankan setiap kata. "Bahkan, perusahaan Kevin sudah mau berekspansi ke luar negeri. Coba bayangkan, usianya masih muda, tapi sudah sukses luar biasa. Istrinya beruntung sekali. Tidak seperti, sudahlah." Kevin tampak tidak nyaman dengan pujian berlebihan dari Bu Ratna. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. "Ibu, jangan begitu. Riana juga pasti punya kesibukan dan kesuksesannya sendiri, kan?" Apa yang bisa dia sukseskan?" Bu Ratna memotong cepat, tanpa menutupi nada sinisnya. "Dulu saja, kerjanya biasa-biasa saja. Gaji pas-pasan. Mana bisa membangun perusahaan sebesar Kevin?" Setiap kata Bu Ratna adalah racun yang membakar relung hati Riana. Ia merasakan luka lama terbuka kembali. Dulu, ia selalu berusaha membuat Bu Ratna terkesan, bekerja keras, tapi tidak pernah berhasil. Kini,
Setelah ia telah bangkit dan mencapai titik yang ia impikan, ia justru harus kembali berhadapan dengan cibiran yang sama. Bedanya, kali ini Bu Ratna memamerkan bukti kegagalannya dalam wujud menantu baru yang kaya raya. Riana menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Ia tidak boleh terlihat lemah di hadapan Bu Ratna. Ia menatap Kevin dan tersenyum. Semoga sukses untuk perusahaannya, Kevin. Senang bertemu denganmu. Kemudian, ia menoleh ke Bu Ratna. Senyumnya tidak goyah sedikit pun. Maaf, Bu Ratna. Saya harus menemui pengantin. Permisi. Ia berjalan menjauh, meninggalkan Bu Ratna dan Kevin yang tampak kebingungan. Langkahnya cepat, menuju pintu keluar ballroom. Ia tidak peduli lagi pada pesta atau janji yang ia buat. Yang ia rasakan hanyalah amarah yang membara dan keinginan untuk membuktikan diri. Di dalam taksi, air mata Riana akhirnya tumpah. Bukan karena ia cemburu pada Kevin atau bahagia Bu Ratna, melainkan karena luka yang masih belum sembuh. Perkataan Bu Ratna membuatnya kembali mengingat rasa sakit saat ia dianggap tidak layak, tidak sepadan, dan tidak pantas. Namun, di tengah kesedihan itu, muncul sebuah tekad yang kuat. Tekad untuk menunjukkan kepada Bu Ratna, kepada Budi, dan kepada siapapun yang pernah meremehkannya, bahwa ia telah tumbuh menjadi seseorang yang jauh lebih baik. Seseorang yang mandiri, sukses, dan pantas dihormati. Ia akan membuktikan bahwa kegagalan pernikahannya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan keberhasilan yang dibangunnya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Taksi itu melaju, membawa Riana menjauh dari pesta, dan mendekatkan dirinya pada takdir yang akan segera ia hadapi. Tanpa ia sadari, babak baru yang ia dambakan itu akan segera dimulai, dan takdir memiliki kejutan yang jauh lebih besar dari sekadar pertemuan canggung di sebuah pesta pernikahan. 2 hari telah berlalu sejak Riana kembali berhadapan dengan hantu masa lalunya. Pertemuan singkat nan menyakitkan di pesta pernikahan itu masih berbekas, menggerogoti ketenangan yang susah payah ia bangun. Setiap kali bayangan wajah Bu Ratna muncul, Riana merasakan luka lama yang menganga kembali. Bukan karena rasa cemburu, melainkan karena rasa sakit dari penolakan dan peremehan yang ia terima selama bertahun-tahun. Hatinya bergetar, tetapi bukan karena gentar. Sebaliknya, setiap detik yang dihabiskan untuk mengingat itu mengobarkan api tekad yang semakin kuat di dalam dirinya. Api yang membakar habis keraguan dan menyisakan semangat untuk membuktikan diri. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah lagi menjadi Riana yang rapuh dan mudah diremehkan. Kini, di balik dinding kaca kantornya yang menjulang, Riana adalah sosok yang berbeda. Ia adalah pemimpin, nahkoda kapal besar bernama Global Synergy Group, sebuah konglomerat yang bergerak di berbagai sektor, dari teknologi hingga manufaktur. Kantornya yang berada di lantai 50, menawarkan pemandangan Jakarta yang membentang luas di bawahnya. Dari sana, ia bisa melihat segala keramaian dan hiruk-pikuk kota, seolah-olah ia berada di atas segalanya, mengendalikan arus pergerakan. Meja kerjanya terbuat dari kayu jati solid, bersih dari benda-benda yang tidak perlu. Hanya ada sebuah laptop ramping, tumpukan dokumen yang tersusun rapi, dan sebuah cangkir keramik berisi kopi hitam yang kini telah mendingin. Di dinding, terpampang sebuah lukisan abstrak yang melambangkan kekacauan dan ketenangan dalam satu kesatuan, sebuah metafora yang sempurna untuk kehidupan profesionalnya. Pagi itu, Riana sedang menelaah laporan keuangan triwulan. Matanya yang tajam dan terlatih memindai setiap angka, mencari anomali, menganalisis tren, dan merencanakan langkah selanjutnya. Otaknya bekerja layaknya superkomputer, memproses data dengan kecepatan luar biasa. Ia telah menghabiskan separuh hidupnya untuk menguasai dunia bisnis, belajar dari setiap kegagalan, dan bangkit dari setiap kekalahan. Perjalanan yang membawanya ke puncak ini bukanlah jalan yang mudah. Ia memulai sebagai staf junior, seringkali bekerja hingga larut malam, menghadapi deadline yang ketat, dan kritik yang membangun maupun yang menjatuhkan. Ia membangun reputasi bukan dari status sosial atau warisan, tetapi dari keringat, kecerdasan, dan ketekunan. Inilah yang membuat ia begitu berharga di mata dewan direksi,
dan juga yang membuatnya begitu diperhitungkan di industri. Di tengah konsentrasinya, sebuah notifikasi email baru muncul di layar laptopnya. Judulnya yang formal menarik perhatiannya. Eksekutif Sumari, Proyek Akuisisi Mawar. Proyek Mawar adalah nama sandi untuk inisiatif strategis terbesar perusahaannya tahun ini. Sejak 6 bulan yang lalu, Riana telah memerintahkan timnya untuk melakukan riset mendalam demi mencari perusahaan target yang potensial untuk diakuisisi. Tujuannya jelas, memperkuat posisi perusahaan di pasar domestik dan membuka jalan untuk ekspansi ke pasar internasional. Dengan jari-jari yang cekatan, Riana mengklik email tersebut. Dokumen PDF setebal 75 halaman terbuka, menampilkan ringkasan eksekutif dari proyek Mawar. Ia mulai membaca, memindai poin-poin penting. Nama perusahaan target, PT Karsa Mandiri. Bidang usaha, manufaktur dan ekspor-impor alat rumah tangga berbasis material daur ulang. Posisi pasar, stabil, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 8 hingga 10%. Potensi, pasar yang sangat menjanjikan dengan model bisnis ramah lingkungan yang sejalan dengan visi perusahaan. Semakin Riana membaca, semakin ia yakin bahwa PT Karsa Mandiri adalah pilihan yang tepat. Perusahaan itu memiliki model bisnis yang unik, struktur manajemen yang solid, dan reputasi yang sangat baik. Riana bisa melihat bagaimana perusahaan ini bisa diintegrasikan ke dalam Global Synergy Group, menciptakan sinergi yang menguntungkan. Timnya telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan ia merasa bangga. Ia melanjutkan membaca, masuk ke bagian analisis pemilik dan manajemen. Ini adalah bagian krusial yang ia selalu periksa sendiri. Ia ingin memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak ada konflik kepentingan yang tersembunyi. Tertera di sana, pendiri dan direktur utama Darmawan Prawira, direktur operasional Kevin Darmawan. Riana menghentikan aktivitas membaca. Tangannya yang memegang tetikus membeku di atas meja. Nama Darmawan Prawira terasa familiar, namun ia tidak bisa langsung mengingatnya. Otaknya bekerja keras, mengobrak-abrik memori yang tersimpan di dalam kepalanya. Lalu, di sebelahnya, ada nama Kevin Darmawan. Nama itu, seperti kilat di siang hari, langsung menyentak kesadarannya. Kevin. Nama itu adalah nama pria yang dipamerkan Bu Ratna di pesta pernikahan. Pria yang disebut-sebut sebagai menantu barunya yang kaya raya dan sukses. Pria yang, menurut Bu Ratna, jauh lebih baik dari Budi, dan tentu saja, jauh lebih baik dari dirinya. Riana merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Sensasi yang tidak bisa ia definisikan. Apakah itu kejutan? Atau ironi? Mungkin keduanya. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan gelombang emosi membanjiri dirinya. Ketika ia membuka matanya kembali, ia melihat keindahan ironi yang luar biasa. Pria yang disanjung-sanjung oleh Bu Ratna kini berada di bawah kendalinya. Perusahaan yang dianggap sebagai bukti kesuksesan tak terbatas, kini akan menjadi bagian dari kekaisaran bisnisnya. Ia, Riana, yang dulu dianggap tidak sepadan, kini memiliki kekuatan untuk menentukan nasib bisnis keluarga Darmawan. Takdir benar-benar memiliki selera humor yang gelap, pikirnya. Riana mengambil napas panjang, menyingkirkan emosi yang bergejolak. Ia adalah seorang profesional, dan keputusan bisnis tidak boleh dicampuri oleh perasaan pribadi, tidak peduli seberapa kuatnya perasaan itu. Ia membaca kembali ringkasan eksekutif proyek Mawar. Semua data menunjukkan bahwa akuisisi ini adalah langkah yang sangat cerdas untuk perusahaannya. Menarik diri dari kesepakatan hanya karena ia memiliki dendam pribadi pada Bu Ratna adalah tindakan yang tidak profesional dan merugikan perusahaannya. Ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke level serendah itu. Ia akan melanjutkan akuisisi ini, bukan sebagai bentuk balas dendam, tetapi sebagai bentuk kesuksesan yang otentik. Sebuah kesuksesan yang akan membungkam Bu Ratna bukan dengan kata-kata, melainkan dengan bukti yang tak terbantahkan. Riana menyandarkan punggungnya di kursi, memandang pemandangan kota di luar jendela. Sebuah senyum tipis, namun penuh arti, muncul di wajahnya. Ini bukan hanya tentang bisnis lagi. Ini adalah tentang martabat.
Tentang harga diri yang pernah diinjak-injak, kini akan ditegakkan kembali dengan cara yang paling elegan dan berkuasa. Ia meraih ponsel di mejanya, mengetikkan pesan singkat kepada Kepala Departemen Legal, Pak Hendra. Pak Hendra, tolong jadwalkan pertemuan dengan Tuan Darmawan dan putranya, Kevin Darmawan, dari PT Karsa Mandiri. Segera. Tidak ada detail tambahan, tidak ada penjelasan. Hanya sebuah perintah tegas yang mencerminkan siapa dirinya. Ketika pesan itu terkirim, Riana merasa seolah beban berat di pundaknya terangkat. Ia tidak lagi terhanyut dalam kesedihan masa lalu. Ia telah menemukan panggungnya. Panggung di mana ia akan menunjukkan kepada semua orang, termasuk Bu Ratna, bahwa seorang wanita yang pernah mereka anggap remeh, kini memiliki kekuasaan untuk mengubah takdir. Ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Riana tidak lagi takut. Ia telah menjadi Riana yang baru. Riana yang memegang kendali. Ruang rapat utama Global Synergy Group, yang terletak di lantai 50, adalah jantung operasional perusahaan. Ruangan itu didesain dengan presisi dan minimalis, mencerminkan kepribadian Riana. Meja marmer putih yang memanjang, dikelilingi oleh 12 kursi kulit berwarna hitam yang ramping, berdiri kokoh di tengah. Layar proyektor berukuran besar terpampang di salah satu sisi dinding, menunggu untuk menampilkan data-data krusial. Di sisi lain, jendela-jendela setinggi langit-langit membingkai pemandangan Jakarta yang spektakuler, sebuah lautan gedung pencakar langit yang berkilauan di bawah langit pagi yang cerah. Pagi ini, ruangan itu dipenuhi oleh tim inti Riana, yang dipanggil untuk sebuah rapat darurat. Di sana ada Pak Hendra, Kepala Departemen Legal yang berusia parubaya dengan rambut yang mulai memutih di pelipisnya, selalu mengenakan kacamata tebal dan memegang map kulit hitam. Kemudian ada Bu Susan, Kepala Departemen Keuangan yang terkenal dengan ketelitiannya yang luar biasa dan pandangan ekonominya yang tajam. Terakhir, ada Pak Bima, Kepala Departemen Operasional yang memiliki rekam jejak sukses dalam mengelola proyek-proyek besar. Suasana di dalam ruangan terasa tegang, namun juga penuh antisipasi. Mereka semua tahu bahwa Riana tidak akan pernah memanggil mereka untuk hal-hal yang sepele. Ini pasti adalah langkah besar. Riana memasuki ruangan dengan langkah mantap. Mengenakan blazer berwarna gading yang berpadu serasi dengan blus sutra berwarna beige, ia memancarkan aura pemimpin yang tegas dan berkelas. Rambutnya diikat rapi, menyoroti garis rahangnya yang tegas. Di tangannya, ia memegang sebuah remote control kecil yang menjadi satu-satunya benda yang ia bawa ke dalam ruangan itu. Di balik profesionalismenya, ada gejolak batin yang tak terlihat. Pertemuan dengan Bu Ratna dan Kevin beberapa hari lalu masih berputar-putar di kepalanya. Namun, ia telah berhasil mengunci emosi itu rapat-rapat di dalam sebuah kotak, jauh di sudut hati, untuk sementara waktu. Ia berdiri di ujung meja, menatap satu persatu timnya. Matanya yang tajam seolah menembus pikiran mereka. Terima kasih sudah hadir. Seperti yang kalian tahu, kita sudah melakukan riset mendalam untuk mencari target akuisisi potensial. Dan hari ini, saya ingin mengumumkan bahwa kita telah memilih satu perusahaan. Proyek Mawar akan diluncurkan. Riana menekan tombol pada remotenya, dan di layar proyektor muncul sebuah logo, PT Karsa Mandiri. Di bawah logo itu, terpampang slogan perusahaan tersebut, berinovasi untuk bumi kita. Tim legal dan keuangan telah memberikan analisis yang sangat menjanjikan. Riana melanjutkan, suaranya tenang namun penuh otoritas. PT Karsa Mandiri adalah perusahaan manufaktur yang berfokus pada produk-produk ramah lingkungan. Mereka memiliki pangsa pasar yang stabil dan, yang paling penting, model bisnis yang sangat unik dan berkelanjutan. Akuisisi ini bukan hanya akan memperkuat portofolio kita, tapi juga akan meningkatkan citra kita sebagai perusahaan yang peduli lingkungan. Pak Hendra, yang tidak bisa menahan kegembiraannya, membuka map kulitnya. Betul, Bu. Saya sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh pada berkas legal mereka. Tidak ada satupun cacat. Semua sertifikasi dan hak paten mereka sah. Ini adalah target yang sangat bersih dan rapi. Sebuah akuisisi yang jarang sekali ditemukan. Bu Susan menambahkan, dari sisi keuangan, proyeksi kita sangat cerah.
PT Karsa Mandiri memiliki arus kas yang sehat dan pertumbuhan yang konsisten. Dengan sinergi dari Global Synergy Group, kita bisa meningkatkan keuntungan mereka hingga 25% dalam 5 tahun ke depan. Ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Sementara timnya berbicara dengan antusias, Riana mengambil jeda sejenak. Ia memandang keluar jendela, melihat kota Jakarta yang padat dan tak berujung. Pikirannya melayang, kembali ke pesta pernikahan itu. Ia teringat bagaimana Bu Ratna memamerkan Kevin, menantunya yang kaya raya dan sukses. Seolah-olah kesuksesan Kevin adalah bukti kegagalan Riana. Kata-kata Bu Ratna yang menusuk hati itu masih terngiang. Kevin ini pengusaha loh, Riana. Perusahaannya berkembang pesat sekali. Mana bisa membangun perusahaan sebesar Kevin? Dilema itu muncul kembali. Apakah keputusannya untuk memimpin langsung negosiasi ini murni karena alasan bisnis? Atau ada dorongan lain yang lebih pribadi? Riana adalah seorang profesional. Ia tahu bahwa keputusannya harus didasari oleh logika dan data, bukan oleh emosi. Akuisisi PT Karsa Mandiri memang sebuah langkah cerdas, sebuah kesempatan emas yang tidak boleh ia lewatkan. Namun, kenyataan bahwa pemilik perusahaan itu adalah keluarga dari mantan ibu mertuanya membuat segalanya menjadi rumit. Sebuah suara kecil di dalam kepalanya berbisik. Bagaimana jika mereka menganggap ini adalah balas dendam? Bagaimana jika mereka melihat Riana yang lama? Riana yang rapuh? Riana dengan cepat membungkam suara itu. Ia sudah jauh melampaui masa itu. Ia bukan lagi Riana yang rapuh. Ia adalah CEO Global Synergy Group. Dan keputusannya adalah untuk perusahaannya, bukan untuk dirinya sendiri. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membuktikan diri. Ia tidak perlu berbicara, ia hanya perlu bertindak. Tindakannya akan menjadi jawaban terbaik untuk semua keraguan dan hinaan yang pernah ia terima. Ini bukan balas dendam, ini adalah keadilan. Keadilan yang akan menunjukkan bahwa wanita yang mereka remehkan telah bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Ia kembali menatap timnya. Tatapannya kini lebih intens dari sebelumnya. Baik, saya sudah mengambil keputusan. Kita akan bergerak maju dengan proyek akuisisi Mawar. Dan, untuk kali ini, saya yang akan memimpin langsung negosiasi ini, tegasnya. Timnya saling berpandangan, sedikit terkejut. Riana biasanya akan mempercayakan detail negosiasi kepada timnya. Namun kali ini ia mengambil alih kendali penuh. Mereka memahami bahwa ini adalah langkah yang sangat penting bagi perusahaan, dan mereka percaya penuh pada Riana. Pak Hendra, saya minta semua berkas legal dan kontrak awal sudah siap di meja saya besok pagi. Bu Susan, saya ingin proyeksi keuangan yang lebih detail, dengan skenario terbaik dan terburuk. Laporannya harus siap dalam 2 hari. Pak Bima, siapkan tim ahli kita untuk melakukan audit operasional mendalam. Saya ingin semuanya siap dalam 3 hari. Riana memberikan instruksi dengan detail, menunjukkan bahwa ia sudah memikirkan setiap langkah yang akan diambil. Dan satu hal lagi, Riana menambahkan, suaranya sedikit lebih dingin. Saya ingin pertemuan pertama kita dengan pihak PT Karsa Mandiri dilakukan di kantor kita, di ruang rapat ini. Pastikan semuanya sempurna. Saya ingin mereka tahu siapa yang bernegosiasi dengan siapa. Kalimat terakhir Riana bukan hanya sekadar perintah, melainkan sebuah pernyataan. Sebuah pernyataan yang syarat makna, yang hanya ia dan takdir yang tahu. Bahwa kini ia yang berada di puncak, ia yang memegang kendali penuh. Setelah timnya keluar, Riana kembali duduk di kursinya, memandang layar laptop yang menampilkan nama Darmawan Prawira dan Kevin Darmawan. Sebuah senyum tipis, penuh kemenangan dan juga ironi, terukir di wajahnya. Ini adalah keadilan yang manis. Keadilan yang akan segera ia tegakkan di atas meja marmer putih di ruangan ini, di mana ia akan membuktikan dirinya, bukan sebagai menantu yang gagal, tetapi sebagai bos yang berkuasa. Ia tidak sabar menunggu pertemuan itu tiba. Ruang rapat utama Global Synergy Group, yang sering menjadi arena pertarungan ide dan strategi, kini terasa lebih seperti panggung drama yang hening dan penuh ketegangan. Riana duduk di kursi kepemimpinan. Posisinya di ujung meja yang panjang dan berkilauan, memberinya keunggulan visual yang tak terbantahkan.
Ia mengenakan setelan blazer berwarna arang yang dipadukan dengan celana panjang senada. Penampilannya bukan sekadar profesional, melainkan sebuah pernyataan. Setiap lipatan di kain, setiap garis jahitan, seolah dirancang untuk mengumumkan bahwa ia berada di sana untuk satu tujuan, berbisnis, dan ia tidak akan membiarkan apapun mengalihkannya. Ia seorang diri, tidak ditemani oleh timnya. Keputusan yang disengaja, sebuah taktik psikologis yang ia yakini akan memberikan dampak maksimal. Pukul 10 pagi tepat, pintu ganda ruang rapat terbuka dengan pelan, disusul oleh seorang sekretaris yang mengangguk hormat ke arah Riana sebelum mempersilakan dua sosok pria masuk. Mereka adalah Tuan Darmawan, sang pemilik PT Karsa Mandiri, dan putranya, Kevin. Tuan Darmawan, pria parubaya dengan rambut yang disisir rapi dan garis-garis tegas di wajahnya, berjalan dengan langkah tegap, memancarkan aura superioritas yang tak terhindarkan. Ia mengenakan jas abu-abu tua yang terlihat mahal, dan di tangannya, sebuah tas kerja kulit yang melambangkan kekayaan dan pengalaman. Di sampingnya, Kevin, sosok yang Riana kenali dari pesta pernikahan, terlihat sama percaya dirinya. Setelan jas biru gelap yang modern membalut tubuhnya yang atletis, menyoroti penampilannya yang stylish dan sukses. Saat memasuki ruangan, mata Kevin menyapu ruangan dan berhenti pada sosok Riana. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Alisnya mengernyit, otaknya bekerja keras, mencoba menghubungkan wajah Riana dengan sosok yang ia kenal. Namun, Riana tidak memberikan isyarat apapun. Ia hanya menatap mereka dengan tenang, seolah menunggu mereka untuk mengambil tempat. Tuan Darmawan, yang tidak mengenali Riana sama sekali, hanya menganggapnya sebagai staf yang ditugaskan untuk menyambut mereka. "Selamat pagi," sapa Tuan Darmawan dengan suara yang dalam dan berwibawa. Nadanya menunjukkan sedikit arogansi. "Saya Darmawan, dan ini putra saya, Kevin. Kami dari PT Karsa Mandiri. Kami telah diundang untuk membahas akuisisi dengan CEO perusahaan Anda." Tuan Darmawan menoleh ke sekretaris yang masih berdiri di dekat pintu. "Apakah kami menunggu di sini, atau CEO Anda akan segera bergabung?" tanyanya, seolah Riana hanyalah sebuah patung yang tidak terlihat. Riana menatap mata Tuan Darmawan dengan senyum tipis yang tak terbaca. Sebuah senyum yang lebih mirip sebuah teka-teki daripada sambutan. "Tidak perlu, Tuan Darmawan. Kita bisa langsung mulai." Kevin, yang kini sudah duduk di samping ayahnya, menatap Riana dengan lebih seksama. Ia akhirnya ingat. Ia ingat percakapan canggung di pesta pernikahan, dan bagaimana ibunya memamerkannya di depan wanita ini. Kevin tersenyum sopan, mencoba meredakan ketegangan yang mulai ia rasakan. "Oh, Riana, benar? Senang bertemu denganmu lagi. Saya tidak menyangka Anda bekerja di sini. Apakah Anda yang mengurus negosiasi di pihak perusahaan ini?" Tuan Darmawan mengalihkan pandangannya ke Kevin. Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan karena putranya seolah akrab dengan staf rendahan. "Kamu kenal dia, Vin?" tanyanya. Suaranya terdengar dingin. "Kami bertemu di pesta pernikahan kemarin. Ayah, Riana adalah, mantan menantu teman ibu." Kevin mencoba menjelaskan dengan hati-hati, tidak ingin membuat ayahnya salah paham. Sepertinya dia yang akan menjadi perwakilan dari pihak sini. Tuan Darmawan mengangguk, namun ada nada meremehkan yang semakin jelas dalam suaranya. "Oh, begitu. Saya mengira kita akan bertemu dengan eksekutif senior. Tapi tidak apa-apa. Saya yakin Anda sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan, Nona Riana." Kata Nona Riana diucapkan dengan penekanan yang jelas, seolah ingin menegaskan status Riana yang jauh di bawahnya. Ini adalah pukulan telak, sebuah upaya untuk menempatkan Riana pada posisi yang ia anggap pantas. Namun, Riana telah melatih diri untuk menahan diri. Ia menatap lurus ke mata Tuan Darmawan, tanpa gentar. Ia telah mempersiapkan diri untuk momen ini. Di dalam dadanya, ia merasakan campuran antara amarah masa lalu dan ironi yang memabukkan. Mereka berdua, ayah dan anak, duduk di ruang rapatnya, memamerkan kebanggaan mereka tanpa menyadari siapa yang sebenarnya mereka hadapi. "Terima kasih, Tuan Darmawan," kata Riana. Suaranya tenang dan tegas.
Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Rihanna berdiri, mengambil tempat di sisi layar proyektor. Ia mengklik remote control-nya, dan sebuah presentasi muncul di layar. Di sana, tertulis dengan jelas, rencana akuisisi PT Karsa Mandiri oleh Global Synergy Group. Di bawah judul itu, ada foto dirinya dengan tulisan, Rihanna Permata, Chief Executive Officer, CEO. Kevin dan Tuan Darmawan membeku. Tuan Darmawan, yang tadinya duduk santai, kini tegak, matanya membelalak tak percaya. Mulutnya sedikit terbuka, seolah-olah ia baru saja melihat hantu. Kevin, yang baru saja tersenyum, kini kehilangan senyumnya. Mereka membaca tulisan di layar berulang-ulang, seolah-olah mata mereka salah membaca. Nama, Rihanna Permata, dan jabatan, CEO, seolah bertabrakan di kepala mereka, menciptakan kebingungan yang luar biasa. Perkenalkan, saya Rihanna Permata. Rihanna mengulang dengan nada yang penuh penekanan. Saya adalah CEO dari Global Synergy Group. Saya yang akan memimpin langsung negosiasi akuisisi ini. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara pendingin ruangan yang bergemuruh pelan. Wajah Tuan Darmawan memerah, antara malu dan marah. Ia yang tadinya penuh dengan harga diri, kini merasa seolah harga dirinya telah hancur. Kevin, di sisi lain, menatap Rihanna dengan campuran kekaguman dan keterkejutan. Ia baru menyadari bahwa wanita yang dipandang sebelah mata oleh ibunya, kini adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengubah takdir bisnis keluarga mereka. Rihanna tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara. Ia kembali duduk, mempertahankan ketenangan dan profesionalismenya. Seperti yang tertera di layar, kita ada di sini untuk membicarakan rencana Global Synergy Group untuk mengakuisisi PT Karsa Mandiri. Tim kami telah melakukan evaluasi mendalam, dan kami yakin bahwa akuisisi ini akan saling menguntungkan. Tuan Darmawan mencoba untuk berbicara, tetapi kata-katanya tertahan. Jadi, Anda adalah CEO-nya? Tanyanya. Suaranya tercekat. Rihanna mengangguk. Senyum tipis kembali terlihat. Ya, Tuan Darmawan. Sekarang, apakah kita bisa mulai? Pertanyaan itu adalah pukulan telak terakhir. Pertemuan itu, yang seharusnya menjadi ajang negosiasi bisnis, kini berubah menjadi panggung drama yang canggung. Rihanna telah membuktikan dirinya, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kekuasaan yang tak terbantahkan. Kekuasaan yang membuat Tuan Darmawan, seorang pria yang selalu memandang rendah orang lain, kini harus menunduk dan menerima kenyataan. Pertemuan baru saja dimulai, tetapi Rihanna sudah memenangkan pertarungan pertamanya. Hening. Kata-kata Rihanna menggantung di udara, menciptakan keheningan yang lebih pekat dan mematikan dari kehampaan itu sendiri. Keheningan itu bukan hanya ketiadaan suara, melainkan sebuah ruang kosong yang diisi oleh gelombang emosi yang bergejolak. Suara pendingin ruangan yang bergemuruh pelan kini terdengar seperti lolongan angin kencang di tengah badai, menambahkan ketegangan yang menyesakkan di dalam ruangan. Bagi Rihanna, keheningan itu adalah musik yang paling indah, sebuah simfoni kemenangan yang ia nikmati dengan tenang. Itu adalah jeda yang penuh makna, di mana ia bisa merasakan efek dari setiap kata yang ia ucapkan, melihat dampaknya terukir jelas di wajah kedua pria di hadapannya. Bagi Tuan Darmawan dan Kevin, keheningan itu adalah sebuah labirin yang menjebak. Di dalamnya, setiap jalan keluar terasa semakin jauh dan gelap. Tuan Darmawan, pria yang selama ini hidup dengan keyakinan bahwa kekuasaan dan kekayaan adalah segalanya, kini duduk membeku. Wajahnya yang tadinya penuh dengan aura superioritas kini berubah menjadi pias, seolah semua darah di wajahnya telah terkuras habis. Mulutnya yang sedikit terbuka tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ia memandang Rihanna, lalu layar proyektor, lalu kembali ke Rihanna, seolah ia mencoba mencari petunjuk bahwa semua ini hanyalah sebuah lelucon yang tidak lucu. Otaknya menolak untuk memproses informasi. Wanita yang ia anggap staf rendahan, yang ia remehkan di hadapan putranya, adalah bos dari perusahaan yang ingin mengakuisisi bisnisnya. Dunia yang ia kenal, di mana ia selalu berada di puncak, kini terbalik 180 derajat. Harga dirinya, yang ia pegang teguh,
kini terasa hancur berkeping-keping di atas meja marmer putih. Sementara itu, Kevin terlihat lebih terkejut, namun dengan ekspresi yang jauh lebih kompleks. Ada kebingungan, ketidakpercayaan, dan juga sedikit kekaguman yang jelas terlihat di matanya. Ia menatap Rihanna, mencoba mencocokkan sosok wanita yang berdiri di hadapannya, seorang pemimpin yang berkuasa, dengan aura kecerdasan yang memukau, dengan sosok wanita yang ia lihat di pesta pernikahan, yang diam-diam diremehkan oleh ibunya, Bu Ratna. Ingatannya kembali ke percakapan canggung di pesta itu, di mana ibunya dengan bangga membual tentang kesuksesan dirinya, sembari meremehkan Rihanna tanpa henti. Kevin merasakan gelombang rasa malu yang membanjiri dirinya. Ia telah menjadi bagian dari drama yang memalukan itu, dan kini ia harus duduk di hadapan Rihanna, yang telah bangkit dan jauh melampaui semua ekspektasi mereka. Ia menyadari betapa sempitnya pandangan ibunya, dan betapa salahnya ia telah menilai Rihanna. Rihanna tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara. Ia kembali duduk di kursinya, mempertahankan ketenangan dan profesionalismenya. Ia membiarkan keheningan itu bertahan selama beberapa detik lagi, menikmati momen itu, tetapi tidak sampai pada titik di mana ia terlihat arogan. Ketika ia berbicara lagi, suaranya tenang dan tegas, seolah tidak ada yang terjadi. Baik, bapak-bapak, Rihanna memulai. Sekarang setelah kita semua berada di halaman yang sama, izinkan saya untuk memulai presentasi. Tujuan saya hari ini adalah untuk menjelaskan mengapa akuisisi ini akan saling menguntungkan, dan bagaimana kita dapat mencapai kesepakatan yang adil untuk kedua belah pihak. Tanpa jeda, Rihanna mengklik remote control-nya, dan presentasi pun berlanjut. Grafik-grafik pertumbuhan, analisis pasar, dan proyeksi keuangan mulai bermunculan di layar proyektor. Ia mulai menjelaskan visi Global Synergy Group, bagaimana mereka melihat potensi besar dalam model bisnis PT Karsa Mandiri yang ramah lingkungan, dan bagaimana mereka berencana untuk mengembangkan pasar produk tersebut di kancah global. Ia berbicara dengan lancar dan penuh keyakinan, menunjukkan penguasaan materi yang luar biasa. Ia menguraikan strategi pemasaran yang inovatif, rencana ekspansi ke pasar-pasar baru di Asia dan Eropa, dan bagaimana teknologi Global Synergy Group dapat menyempurnakan proses produksi PT Karsa Mandiri. Tuan Darmawan dan Kevin hanya bisa diam, mendengarkan dengan seksama. Mereka tidak bisa membantah, karena setiap kata yang keluar dari mulut Rihanna didukung oleh data dan fakta yang solid. Rihanna bukan hanya membual. Ia mempresentasikan sebuah rencana yang matang dan terstruktur. Harga diri Tuan Darmawan yang hancur kini harus bersaing dengan kebutuhan bisnisnya yang mendesak. Ia menyadari bahwa tawaran Rihanna adalah kesempatan terbaik yang pernah datang ke perusahaannya, sebuah kesempatan yang tidak mungkin ia dapatkan dari pihak lain. Ia, yang selalu bangga dengan kesuksesannya, kini harus mengakui bahwa wanita di hadapannya jauh lebih visioner. Kevin, di sisi lain, tidak bisa berhenti mengagumi keteguhan dan kecerdasan Rihanna. Ia menyadari bahwa di balik sosok wanita yang diremehkan, ada seorang pemimpin yang luar biasa yang ia tidak pernah duga keberadaannya. Matanya mengikuti setiap gerakan Rihanna, mendengarkan setiap kata-katanya. Ia merasa seolah ia sedang menyaksikan sebuah pertunjukan masterclass dalam dunia bisnis. Ia bahkan sempat melontarkan beberapa pertanyaan yang cerdas, menunjukkan bahwa ia, sebagai direktur operasional, juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang perusahaannya. Pertemuan itu berlanjut selama hampir 3 jam. Rihanna menjelaskan rencana-rencananya, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, dan mendengarkan masukan mereka dengan sabar. Tuan Darmawan, yang tadinya penuh dengan arogansi, kini bersikap lebih hati-hati. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam, mencoba mencari celah. Namun Rihanna selalu memiliki jawaban yang tepat dan meyakinkan. Ketika pertemuan berakhir, Rihanna berdiri dan mengulurkan tangan ke Tuan Darmawan. Terima kasih, Tuan Darmawan, Kevin, atas waktu kalian. Saya harap kita bisa mencapai kesepakatan. Tuan Darmawan menjabat tangan Rihanna dengan kiku. Ia tidak bisa menyembunyikan kekalahannya. Kevin menjabat tangan Rihanna dengan tatapan yang penuh kekaguman. Saya juga, Rihanna. Ini adalah kejutan yang luar biasa. Presentasi Anda sangat mengesankan. Rihanna hanya tersenyum tipis,
Senyum yang sama yang ia berikan di awal pertemuan. Senyum yang penuh arti, yang menunjukkan bahwa ia tidak memendam dendam, tetapi juga tidak akan pernah melupakan. Tuan Darmawan dan Kevin meninggalkan ruangan rapat dengan perasaan campur aduk. Mereka datang dengan keyakinan bahwa mereka adalah pihak yang lebih berkuasa, tetapi mereka pergi dengan kenyataan bahwa mereka telah bertemu dengan seorang wanita yang jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Di dalam lift yang membawa mereka turun, Tuan Darmawan hanya diam. Wajahnya masih memerah karena malu. Kevin akhirnya memecah keheningan. Ayah, dia benar-benar luar biasa, ya? Tuan Darmawan tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. Ia tahu bahwa keputusannya untuk menerima atau menolak tawaran Riana akan menentukan masa depan perusahaannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi memandang rendah Riana, dan ia juga tahu bahwa ia harus memberitahu istrinya tentang hal ini. Babak baru dalam drama keluarga mereka baru saja dimulai, dan kali ini, Riana memegang kendali penuh. Denting lift yang membawa Tuan Darmawan dan Kevin ke lantai dasar terasa seperti dentingan lonceng yang memecah keangkuhan. Di dalam kotak besi yang sempit, keheningan yang menyesakkan jauh lebih berat daripada keheningan di ruang rapat Riana. Wajah Tuan Darmawan masih memerah, bukan karena kemarahan yang membara, melainkan karena malu yang mendalam. Ia, seorang pengusaha senior yang disegani dan dihormati di industri, telah begitu diremehkan. Terlebih lagi, wanita muda itu, yang dengan santainya ia anggap staf rendahan, adalah CEO dari perusahaan yang ingin mengakuisisi bisnisnya. Dunia bisnis yang ia pahami, di mana status dan pengalaman adalah mata uang utama, seolah runtuh di hadapannya. Kevin, di sisi lain, tidak bisa menahan rasa kagum yang tumbuh di hatinya. Di dalam lift, ia akhirnya memecah keheningan yang menyesakkan itu. Ayah, Riana benar-benar luar biasa. Ya? Presentasinya, dia menguasai semua data dan detailnya, bahkan sampai hal terkecil. Saya tidak menyangka. Tuan Darmawan hanya menghela napas panjang, tidak bisa membantah. Ini adalah kejutan yang luar biasa. Saya tidak pernah menyangka. Suaranya terdengar tercekat. Wanita itu, dia sudah berubah. Dia bukan lagi wanita yang lemah seperti yang saya dengar dari ibumu. Dia adalah seorang pebisnis ulung. Di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan Jakarta, Tuan Darmawan dan Kevin masih larut dalam kebingungan. Mereka datang ke sana dengan keyakinan bahwa mereka akan bertemu dengan seorang eksekutif senior, setara dengan mereka. Namun, yang mereka temui adalah Riana, wanita yang pernah dipandang sebelah mata oleh Bu Ratna. Fakta itu, seperti bom waktu yang meledak, menghancurkan semua asumsi dan harga diri mereka. Ayah, kita harus berhati-hati, kata Kevin, suaranya serius. Riana adalah seorang CEO. Dia pasti tahu apa yang dia lakukan. Kita tidak bisa meremehkannya, bahkan jika dia menawarkan tawaran yang menguntungkan. Semua itu pasti ada tujuannya. Tuan Darmawan mengangguk. Sorot matanya yang tadinya penuh dengan keangkuhan kini terlihat lebih waspada. Saya tahu, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi, bagaimana saya bisa menjelaskan ini kepada ibumu? Ibumu membual tentang kesuksesanmu di hadapan wanita itu, dan sekarang dia adalah bos dari perusahaan yang ingin mengakuisisi perusahaan kita. Kevin terdiam. Ia tahu bahwa ibunya, Bu Ratna, adalah seorang wanita yang sangat sombong dan senang memamerkan kekayaan. Ia juga tahu bahwa Bu Ratna akan sangat terkejut dan mungkin malu mendengar berita ini. Kevin merasakan dilema yang besar. Di satu sisi, ia ingin membela Riana, wanita yang ia kagumi. Di sisi lain, ia tidak ingin menyakiti perasaan ibunya. Kita akan hadapi ini bersama, ayah, kata Kevin, mencoba menenangkan ayahnya. Yang penting, kita harus mengambil keputusan yang terbaik untuk perusahaan. Sesampainya di rumah, Tuan Darmawan langsung menuju ruang kerjanya, sementara Kevin mencari Bu Ratna. Ia menemukan ibunya sedang sibuk mengatur vas bunga di ruang tamu. Bu Ratna, yang selalu terlihat glamor dan penuh dengan harga diri, kini tersenyum puas, seolah ia baru saja memenangkan lotre. Ia membelai bunga-bunga itu dengan penuh kasih sayang,
membayangkan bagaimana ia akan menceritakan kemenangan ini pada teman-teman arisannya. Kevin, bagaimana pertemuannya? Apakah lancar? Ayahmu tidak membuat kesalahan, kan? Tanya Bu Ratna. Suaranya terdengar bangga. Perusahaanmu akan menjadi bagian dari konglomerat besar. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Ibu sudah membayangkan bagaimana wajah Riana saat mendengar berita ini. Pasti dia sangat iri. Kevin terdiam sejenak. Ia tidak tahu bagaimana harus memulai. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti akan melompat ke dalam jurang yang dalam. Ibu, ada sesuatu yang harus saya ceritakan, katanya. Suaranya terdengar cemas. Ada apa? Jangan membuat ibu khawatir, kata Bu Ratna. Apakah ada masalah? Bukankah itu adalah perusahaan yang besar? Kevin menarik napas dalam-dalam. Perusahaan itu memang besar, Bu. Tapi pemimpinnya dia adalah Riana. Bu Ratna mengernyitkan dahi. Riana? Riana siapa? Apakah dia sekretarisnya? Bukan, Bu, kata Kevin. Dia adalah CEO-nya. Bunga yang dipegang Bu Ratna jatuh dari tangannya. Bunga-bunga itu berserakan di lantai. Seolah-olah mereka adalah bagian dari keangkuhannya yang kini hancur. Wajahnya yang tadinya tersenyum puas kini berubah menjadi pias. Riana. Riana yang mana? Tanyanya. Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Bukan mantan menantu ibu itu, kan? Kevin mengangguk. Ya, Bu. Dia adalah CEO dari Global Synergy Group. Dia yang memimpin langsung negosiasi akuisisi ini. Bu Ratna terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia merasa seolah dunia telah berputar, dan ia kini berada di bawah. Ia teringat kembali percakapannya dengan Riana di pesta pernikahan, di mana ia memamerkan Kevin dan meremehkan Riana tanpa henti. Riana, kenalkan, ini Kevin, menantu baru saya, pengusaha sukses dan kaya. Apa yang bisa dia sukseskan? Dulu saja, kerjanya biasa-biasa saja, gaji pas-pasan. Mana bisa membangun perusahaan sebesar Kevin? Kini, semua itu, semua kebanggaan palsunya, telah hancur. Kevin, menantu yang ia banggakan, harus bernegosiasi dengan wanita yang ia remehkan. Tidak mungkin, gumamnya. Itu tidak mungkin. Ia mengayunkan tangannya, seolah ingin menghapus semua kenyataan yang ada di hadapannya. Kevin hanya bisa menatap ibunya dengan tatapan prihatin. Ia tahu bahwa ibunya telah membuat kesalahan, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru, di mana mereka harus berhadapan dengan Riana, sang mantan menantu yang mereka remehkan, sebagai bos yang berkuasa. Tak lama kemudian, Tuan Darmawan keluar dari ruang kerjanya dan melihat istrinya yang tampak sangat terkejut dan sedih. Ia menghela napas panjang, duduk di samping istrinya, dan memegang tangannya. Ratna, dengarkan aku. Kita harus menghadapi ini. Riana adalah seorang profesional. Kita harus memperlakukan dia dengan hormat, karena dia akan menjadi bos kita. Ucapan Tuan Darmawan adalah pukulan terakhir bagi Bu Ratna. Ia memejamkan mata, membiarkan air mata yang tadinya ia tahan tumpah. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Setelah keheningan yang mematikan di rumah, Kevin kembali ke kantornya di PT Karsa Mandiri, namun pikirannya masih tertinggal di rumahnya. Ia duduk di mejanya, memandangi berkas-berkas yang harus ia tangani, namun setiap lembar dokumen seolah menampilkan bayangan Riana. Ia tidak bisa melupakan ketenangan, kecerdasan, dan profesionalisme wanita itu. Riana, yang pernah dipandang sebelah mata oleh ibunya, kini adalah sosok yang memiliki kekuatan untuk mengubah takdir bisnis keluarga mereka. Di satu sisi, ia merasa iba dengan orang tuanya, terutama ibunya yang kini terlihat hancur. Namun di sisi lain, ia tidak bisa menahan rasa kagumnya pada Riana, sosok yang telah bangkit dari keterpurukan dan menjadi seseorang yang berkuasa. Pikirannya dipenuhi oleh dilema. Negosiasi bisnis dengan Riana akan segera dimulai, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan pertemuan itu hanya berakhir sebagai negosiasi bisnis.
Ia merasa bersalah atas apa yang terjadi di masa lalu, dan ia ingin meminta maaf. Ia ingin berbicara dengan Riana, bukan sebagai pihak yang akan diakuisisi, tetapi sebagai seorang pria yang ingin mengenal Riana lebih jauh. Ia merasa ada ikatan yang tidak bisa ia jelaskan, seolah-olah takdir telah mempertemukan mereka kembali. Kevin menyadari bahwa perasaan itu bukan hanya sekadar rasa penasaran, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menggerakkan hatinya. Akhirnya, Kevin memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia menghubungi sekretaris Riana dan meminta pertemuan pribadi. Ia tahu bahwa Riana akan menolak, tetapi ia harus mencoba. Ia tidak bisa membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Kevin tidak menduga bahwa Riana akan setuju. Namun, kejutan datang. Sekretaris Riana menelepon kembali dan mengatakan bahwa Riana bersedia bertemu dengannya, tetapi bukan di kantor, melainkan di sebuah kafe kecil di kawasan Kemang. Kevin merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang harus ia harapkan, tetapi ia tahu bahwa ia harus bersiap. Ini bukan lagi tentang bisnis, tetapi tentang hati. Pukul 4 sore, Kevin tiba di kafe. Kafe itu terasa hangat dan nyaman, jauh dari suasana tegang di kantor. Kevin melihat Riana sudah duduk di sebuah sudut, mengenakan kaos putih polos dan jeans, penampilannya kasual dan santai. Rambutnya diikat kuda, dan ia terlihat sangat berbeda dari sosok CEO yang tegas di ruang rapat. Senyum tipis di wajahnya seolah mengundang Kevin untuk duduk. "Kevin," sapa Riana, senyum tipis di wajahnya. "Silakan duduk." Kevin duduk di depannya, merasa sedikit gugup. "Terima kasih, Riana. Saya tidak menyangka Anda akan menerima permintaan saya." "Tidak apa-apa," kata Riana. "Saya juga butuh istirahat dari pekerjaan. Jadi, ada apa?" Kevin menarik napas dalam-dalam. Saya ingin meminta maaf," katanya. Suaranya terdengar tulus. Saya minta maaf atas apa yang ibu saya katakan di pesta pernikahan. Saya tahu itu tidak pantas. Saya merasa malu." Riana hanya tersenyum. "Sudah saya lupakan, Kevin. Masa lalu sudah berlalu. Saya tidak memendam dendam." "Saya tahu," kata Kevin. "Tapi saya merasa bersalah. Saya tidak bisa membayangkan betapa sakitnya Anda saat itu. Dan saya juga kagum pada Anda. Anda adalah wanita yang luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa wanita yang diremehkan oleh ibu saya, kini adalah seorang CEO." Kevin melihat Riana tersenyum, senyum yang tulus. "Terima kasih, Kevin. Tapi, saya di sini bukan untuk dipuji. Saya di sini untuk minum kopi dan melupakan pekerjaan sejenak." Kevin mengangguk. "Saya mengerti. Tapi, saya juga ingin tahu. Bagaimana Anda bisa bangkit dari semua itu? Bagaimana Anda bisa menjadi seorang CEO?" Riana menatap Kevin. Matanya memancarkan ketenangan. "Saya tidak pernah menyerah, Kevin. Saya jatuh, tapi saya bangkit. Saya diremehkan, tapi saya membuktikan diri. Saya percaya bahwa kerja keras dan ketekunan akan selalu membuahkan hasil. Dan saya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa saya tidak akan pernah lagi menjadi Riana yang lemah." Kevin terdiam, terkesan. Ia melihat Riana, bukan sebagai seorang CEO, tetapi sebagai seorang wanita yang telah melalui banyak hal. Ia menyadari bahwa di balik profesionalismenya, ada sebuah kisah yang sangat menyentuh. Ia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada Riana, bukan karena kekuasaannya, tetapi karena keteguhan hatinya. "Riana," katanya, saya ingin mengenal Anda lebih dekat." Riana tersenyum, tetapi kali ini senyumnya tidak sampai ke matanya. "Kevin, saya menghargai kejujuran Anda. Tapi, saya rasa kita harus menjaga hubungan kita tetap profesional. Kita ada di sini untuk berbisnis. Saya tidak ingin perasaan pribadi mengganggu pekerjaan saya." Ucapan Riana adalah penolakan yang halus. Kevin merasa kecewa, tetapi ia mengerti. Ia tahu bahwa Riana telah melewati banyak hal, dan ia tidak akan mudah percaya pada siapapun.
Saya mengerti, kata Kevin. Tapi saya tidak akan menyerah. Riana hanya tersenyum. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Kevin mungkin tulus, tetapi ia tidak bisa melupakan masa lalu. Ia tidak bisa melupakan bahwa Kevin adalah bagian dari keluarga yang telah melukainya. Ia tahu bahwa ia harus tetap profesional dan tidak membiarkan perasaannya mengganggu pekerjaannya. Pertemuan itu berakhir dengan canggung. Kevin pergi dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang ia tidak pernah duga. Riana, di sisi lain, duduk terdiam di kafe, meminum kopinya yang sudah dingin. Ia tahu bahwa ia harus kuat, dan ia tidak akan membiarkan Kevin mengubah apapun. Ia akan tetap menjadi Riana yang kuat, profesional, dan mandiri. Kepulangan Kevin dari pertemuannya dengan Riana di kafe tidak membawa ketenangan, melainkan kecemasan yang lebih besar. Di dalam mobil, ia terus memutar kembali setiap momen percakapan mereka, setiap senyum tipis Riana, dan penolakan halusnya. Ia kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, kecewa karena penolakan itu, tetapi juga dipenuhi dengan tekad yang kuat. Ia tahu bahwa ia telah jatuh cinta pada Riana, bukan karena kekuasaan yang kini dimiliki wanita itu, melainkan karena keteguhan hati dan ketangguhannya. Namun, semua perasaan yang baru tumbuh itu harus ia simpan rapat-rapat, karena kini, ia harus menghadapi dua pertarungan sekaligus, negosiasi bisnis dan drama keluarga. Sesampainya di rumah, suasana masih terasa tegang dan sunyi. Tuan Darmawan telah mengunci diri di ruang kerjanya, menolak untuk keluar atau berbicara dengan siapapun. Sementara itu, Bu Ratna, yang biasanya sangat cerewet dan penuh dengan harga diri, kini hanya bisa duduk terdiam di sofa di ruang tamu, memandangi vas bunga yang pecah di lantai. Kevin tahu bahwa ia harus berbicara dengan ibunya, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Keraguannya sejenak hilang. Ia sadar bahwa ia harus menghadapinya demi kelangsungan perusahaannya. "Ibu," panggil Kevin pelan. "Ada yang ingin saya bicarakan." Bu Ratna menoleh. Wajahnya terlihat lelah dan dipenuhi rasa malu. "Tentang Riana?" tanyanya. Suaranya terdengar serak, seolah kata-kata itu sulit untuk diucapkan. Kevin mengangguk. "Ya, Bu. Saya bertemu dengannya." Bu Ratna terkejut. "Bertemu? Di mana? Kenapa? Apakah dia menghubungi kita lagi?" tanyanya. Suaranya mulai naik, mencerminkan ketidakpercayanya. "Bukan, Bu. Saya yang menghubungi sekretarisnya. Saya minta bertemu dengannya di luar kantor." Bu Ratna menatap putranya. Tidak percaya. "Kevin, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan ini? Apakah kamu sudah gila? Kamu tidak boleh bertemu dengannya di luar urusan bisnis." "Apa kata dia? Apakah dia tertawa? Apa dia meremehkanmu?" Kevin mencoba menenangkan ibunya. "Bu, dengarkan saya. Saya hanya ingin meminta maaf atas apa yang ibu katakan di pesta pernikahan. Saya merasa bersalah." "Meminta maaf?" kata Bu Ratna. Suaranya kini dipenuhi amarah yang membara. "Untuk apa? Kita tidak salah. Kevin. Dia yang salah. Dia yang tidak bisa mempertahankan pernikahannya. Dia yang meninggalkan kita." "Bukan begitu, Bu," kata Kevin. Suaranya terdengar frustrasi. "Ibu tidak bisa menyalahkan Riana. Ibu tahu bahwa ibu sudah menyakiti perasaannya. Ibu harus minta maaf." "Minta maaf?" Bu Ratna tertawa sinis. "Saya tidak akan pernah minta maaf kepada wanita itu. Dia tidak pantas mendapatkan itu. Dia hanya seorang wanita yang tidak tahu diri." Kevin merasa frustrasi. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berdebat dengan ibunya. Ia tahu bahwa ibunya tidak akan pernah berubah. Kevin menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Bu, lupakanlah. Saya hanya ingin bilang, Riana tidak memendam dendam. Dia bilang, masa lalu sudah berlalu." Ucapan Kevin adalah pukulan telak bagi Bu Ratna. Ia terdiam, memandang putranya dengan tatapan kosong. "Dia bilang begitu? Lalu, apakah dia?
Apakah dia bersedia untuk bernegosiasi dengan kita? Ya, Bu. Dia bersedia. Dia adalah seorang profesional, kata Kevin. Tapi, dia juga bilang, dia tidak ingin mencampurkan urusan pribadi dengan urusan bisnis. Dia ingin menjaga hubungan kita tetap profesional. Bu Ratna menghela napas panjang, merasa lega. Bagus kalau begitu. Ibu tidak ingin ada masalah lagi. Yang penting, kita bisa menyelesaikan akuisisi ini dengan baik. Kita tidak boleh membuat kesalahan lagi. Kevin mengangguk. Ia tahu bahwa ia telah membuat ibunya mengerti. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa melupakan perasaannya pada Riana. Ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk mendapatkan Riana. Tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati, karena ia tidak ingin menyakiti perasaan ibunya. Tetapi ia juga tidak ingin kehilangan Riana. Babak baru dalam drama keluarga mereka baru saja dimulai. Dan kali ini, Kevin harus berjuang untuk cinta dan keluarganya. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi Riana di meja perundingan. Tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berhadapan dengan perasaannya sendiri. Hari-hari berikutnya di kantor PT Karsa Mandiri terasa sangat berat. Suasana kerja yang tadinya ceria dan penuh semangat kini diselimuti oleh kecemasan. Para karyawan, yang mendengar rumor tentang rencana akuisisi, bertanya-tanya tentang masa depan mereka. Kevin, yang biasanya bersemangat dalam memimpin proyek-proyek baru, kini harus menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang rapat, bernegosiasi dengan Global Synergy Group, yang dipimpin oleh Riana. Pertemuan-pertemuan itu selalu tegang. Riana, yang kembali ke mode profesionalnya, tidak menunjukkan emosi apapun. Ia duduk di ujung meja, menganalisis setiap detail berkas, dan menawar dengan sangat keras. Ia tahu bahwa ia berada di posisi yang lebih kuat, dan ia tidak ragu untuk menggunakannya. Ia mengajukan syarat-syarat yang sulit, seperti pengurangan karyawan, restrukturisasi perusahaan, dan perubahan manajemen yang drastis. Kevin, di sisi lain, merasa tertekan. Di satu sisi, ia harus melindungi perusahaannya dan para karyawannya. Di sisi lain, ia harus berhadapan dengan Riana, wanita yang telah membuatnya jatuh cinta. Ia mencoba untuk bernegosiasi, tetapi setiap kali ia mencoba untuk melunakkan Riana, Riana akan kembali ke mode profesionalnya dan mengingatkannya bahwa mereka ada di sana untuk berbisnis. Tekanan juga datang dari rumah. Bu Ratna, yang merasa malu dan marah, terus-menerus menekan Kevin untuk menyelesaikan negosiasi dengan cepat. Kevin, jangan biarkan wanita itu mempermainkanmu. Selesaikan ini secepatnya. Ibu tidak ingin ada masalah lagi. Tuan Darmawan, yang tadinya menolak untuk terlibat, kini juga merasa khawatir. Kevin, dengarkan ibumu. Kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Akuisisi ini bisa menjadi yang terbaik untuk perusahaan kita. Jangan biarkan perasaan pribadimu mengganggu negosiasi. Kevin merasa terjebak di antara dua dunia. Ia ingin melindungi perusahaannya, tetapi ia juga ingin melindungi hatinya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang sulit, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia memutuskan untuk mencoba satu pendekatan lagi. Ia meminta Riana untuk bertemu dengannya di luar jam kerja, di kafe yang sama. Kali ini, ia tidak akan meminta maaf, tetapi ia akan berbicara dari hati ke hati. Pukul 4 sore, Kevin tiba di kafe. Riana sudah duduk di sana, mengenakan pakaian kasual. Kevin duduk di depannya, merasa gugup. Riana, katanya, saya tahu bahwa Anda adalah seorang profesional. Saya tahu bahwa Anda tidak akan mencampurkan urusan pribadi dengan urusan bisnis. Tapi, saya ingin bertanya, apakah Anda benar-benar ingin mengakuisisi perusahaan kami? Riana menatap Kevin. Matanya memancarkan ketenangan. Tentu saja, Kevin. Ini adalah langkah terbaik untuk perusahaan saya. Dan saya yakin, ini juga langkah terbaik untuk perusahaan Anda. Tapi dengan syarat-syarat yang sulit itu, tanya Kevin, Anda tahu bahwa itu akan menyakiti banyak orang. Banyak karyawan yang akan kehilangan pekerjaan. Riana menghela napas. Kevin, ini adalah bisnis. Setiap akuisisi pasti akan ada korban.
Tapi saya akan pastikan bahwa semua karyawan yang akan dipecat akan mendapatkan pesangon yang adil. Kevin terdiam, merasa frustrasi. Ia tahu bahwa Riana benar, tetapi ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Riana, saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak bisa membiarkan karyawan saya kehilangan pekerjaan. Riana menatap Kevin dengan tatapan lembut. Kevin, Anda harus berpikir secara profesional. Ini adalah keputusan yang sulit, tetapi ini adalah keputusan yang harus Anda ambil. Jangan biarkan perasaan pribadi Anda mengganggu pekerjaan Anda. Ucapan Riana adalah pukulan terakhir. Kevin tahu bahwa ia tidak bisa berdebat lagi. Ia tahu bahwa ia harus memilih antara cintanya pada Riana dan perusahaannya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang sulit, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Babak baru dalam drama keluarga mereka baru saja dimulai, dan kali ini, Kevin harus berjuang untuk cinta dan keluarganya. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi Riana di meja perundingan, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berhadapan dengan perasaannya sendiri. Kevin meninggalkan kafe dengan perasaan yang campur aduk. Kata-kata Riana terus berputar di kepalanya, seperti jarum jam yang tak pernah berhenti berputar. Kevin, Anda harus berpikir secara profesional. Ini adalah keputusan yang sulit, tetapi ini adalah keputusan yang harus Anda ambil. Jangan biarkan perasaan pribadi Anda mengganggu pekerjaan Anda. Setiap kata itu menusuk, bukan karena kekejaman, melainkan karena kebenaran yang tak terbantahkan. Ia tahu Riana benar. Ia tidak bisa membiarkan perasaannya yang baru tumbuh mengganggu negosiasi bisnis yang krusial. Ia merasa terjebak di antara dua pilihan yang mustahil, cintanya pada Riana atau masa depan perusahaannya dan kesejahteraan para karyawannya. Sepanjang perjalanan pulang, jalanan yang padat dan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip terasa buram. Pikirannya dipenuhi Riana, perusahaannya, dan para karyawannya. Malam itu, Kevin menghabiskan malamnya dengan berpikir. Ia mengunci diri di ruang kerjanya, menganalisis semua data, semua syarat-syarat yang diajukan Riana, dan semua konsekuensi dari setiap keputusan yang ia ambil. Ia tidak bisa tidur. Ia memandangi berkas-berkas yang berisi masa depan perusahaan yang telah dibangun ayahnya. Lalu teringat tatapan Riana yang penuh ketenangan saat di kafe. Di satu sisi, ia ingin menolak tawaran itu dan membela para karyawannya. Tetapi ia tahu bahwa PT Karsa Mandiri tidak akan bisa bertahan tanpa investasi dari Global Synergy Group. Di sisi lain, ia ingin menerima tawaran itu, tetapi ia tahu bahwa itu akan berarti ia harus merelakan hubungannya dengan Riana. Keesokan paginya, Kevin kembali ke kantor dengan wajah yang pucat, tetapi dengan tekad yang kuat. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia memanggil ayahnya, Tuan Darmawan, untuk bertemu di ruang kerjanya. Tuan Darmawan, yang melihat tekad di mata putranya, setuju untuk berbicara. Ayah, kata Kevin, suaranya tenang dan tegas. Saya sudah membuat keputusan. Saya akan menerima tawaran Riana. Tuan Darmawan terkejut. Menerima? Tapi dengan semua syarat-syarat yang sulit itu? Kevin, kita akan kehilangan banyak karyawan. Kita akan kehilangan kendali atas perusahaan kita. Saya tahu, Ayah, kata Kevin. Tapi itu adalah langkah terbaik untuk perusahaan kita. Riana akan menginvestasikan banyak uang, dan dia akan membawa teknologi baru. Kita akan menjadi perusahaan yang lebih besar dan lebih kuat. Kevin menjelaskan dengan logis dan terstruktur. Ia menjabarkan bagaimana Global Synergy Group akan meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan membawa PT Karsa Mandiri ke level yang lebih tinggi. Ia menunjukkan data-data yang membuktikan bahwa akuisisi ini adalah satu-satunya jalan keluar. Tuan Darmawan masih ragu. Tapi, bagaimana dengan para karyawan? Mereka akan kehilangan pekerjaan. Riana bilang, dia akan memberikan pesangon yang adil, kata Kevin. Dan saya akan memastikan bahwa itu terjadi. Saya tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Saya akan meminta Riana untuk merekrut kembali beberapa karyawan yang paling loyal untuk posisi baru. Ayah. Tuan Darmawan menatap putranya, melihat keteguhan dan kedewasaan di matanya.
Ia tahu bahwa ia tidak bisa berdebat lagi. Ia tahu bahwa Kevin telah tumbuh, dan ia telah menjadi seorang pemimpin yang lebih baik dari yang ia bayangkan. Ia mengangguk pelan. Rasa bangga menggantikan rasa malu. Baiklah, Kevin, kata Tuan Darmawan. Kalau itu keputusanmu, ayah akan mendukungmu. Tapi, pastikan kamu tidak menyesali keputusanmu. Saya tidak akan menyesal, ayah, kata Kevin. Ini adalah keputusan yang sulit, tetapi ini adalah keputusan yang harus saya ambil. Kevin kemudian memanggil Riana dan memberitahunya bahwa ia akan menerima tawaran itu. Riana, yang tidak menunjukkan emosi apapun, mengucapkan selamat kepadanya. Selamat, Kevin. Anda telah membuat keputusan yang tepat. Hari berikutnya, Riana dan Kevin bertemu di kantor Global Synergy Group untuk menandatangani perjanjian bisnis. Ruangan itu terasa dingin dan steril. Dokumen-dokumen tebal berserakan di atas meja, menunggu untuk ditandatangani. Riana, yang mengenakan setelan blazer, terlihat sangat profesional, seolah ia adalah patung yang terbuat dari es. Kevin, di sisi lain, mengenakan setelan jas, tetapi hatinya terasa berat. Ia memandangi Riana, tetapi Riana tidak membalas tatapannya. Selamat, Kevin, kata Riana. Suaranya terdengar formal. Kita telah menjadi mitra bisnis. Kevin hanya mengangguk. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang sulit, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tahu bahwa ia telah memilih perusahaannya di atas perasaannya pada Riana. Riana tersenyum, tetapi kali ini senyumnya tidak sampai ke matanya. Kevin, saya menghargai keputusan Anda. Saya tahu bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi Anda. Tapi, saya ingin Anda tahu bahwa saya akan selalu menghormati Anda sebagai seorang profesional. Saya berharap kita dapat bekerja sama dengan baik. Ucapan Riana adalah pukulan terakhir bagi Kevin. Ia tahu bahwa Riana telah menutup pintu untuknya, dan ia tidak akan pernah membukanya lagi. Ia tahu bahwa mereka tidak akan pernah menjadi lebih dari mitra bisnis. Dengan berat hati, ia menandatangani dokumen-dokumen itu, seolah-olah ia menandatangani sebuah perjanjian yang tidak hanya mengikat dua perusahaan, tetapi juga mengikat hatinya. Kevin meninggalkan kantor Global Synergy Group dengan perasaan hampa. Ia tahu bahwa ia telah menyelamatkan perusahaannya, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Babak baru dalam drama keluarga mereka baru saja dimulai, dan kali ini, Kevin harus berjuang untuk cinta dan keluarganya. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi Riana di meja perundingan, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berhadapan dengan perasaannya sendiri.